Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Iki marfu lah Mas Ali. Selesai. Rumah saya satu libat atau Riyadhus Shalihin? Mana tahu? Satu libat. Nah ya, apa ini? Waka ba'du ahli ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka ba'du ahli ilmi. Dan salah seorang ahli ilmu, salah seorang ulama bercerita, anna rajulan ra'a fin naumi ahlal kuburi fi ba'dil maqabiri qad kharaju min kuburihim ila zahiril maqbarati. Ada seorang laki-laki di dalam tidurnya melihat, maksudnya bermimpi, melihat ahli kubur, melihat orang-orang yang sudah dikubur di kuburan, sebuah kuburan, benar-benar mereka keluar dari kuburan mereka, keluar menuju zahirnya atau menuju luarnya kuburan. Wa idzan bihim yaltafituna syai'an ma yudra ma huwa. Tiba-tiba apa ya, laki-laki itu bertemu apa ya melihat ahli kubur itu, mereka mengambil sesuatu. Mayudra mahwa, yang laki-laki itu tidak tahu apa yang mereka ambil. Jadi ada seorang laki-laki dalam tidurnya itu melihat ahli orang-orang yang sudah mati itu keluar dari kuburannya. Kemudian mereka itu rame-rame mengambil sesuatu, dari luar kuburan itu. Watangat jaba min dalika, maka laki-laki yang bermimpi itu pun merasa takjub, merasa heran. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltafitu ma'ahum syai'an. Kemudian ya kok nganggo dhamir anai. Kemudian kata yang bermimpi itu, aku melihat di antara ahli kubur yang keluar itu ada seorang laki-laki yang duduk, yang tidak mengambil sesuatu bersama ahli kuburan yang lain itu. Fadanautu minhu wa sa'altu malladhi yaltafitu haula. Maka kemudian aku, orang yang bermimpi itu, mendekatinya. Kemudian aku bertanya kepadanya, apa yang diambil oleh orang-orang yang sudah mati itu. Faqala yaltafituna ma yahdi ilaihim al-muslimuna min qiraatil Qur'an was-shadaqah wad-dunga. Dan salah seorang mayat yang tidak mengambil apa-apa itu menjawab. Mereka, mayat-mayat itu keluar dari kuburan untuk mengambil hadiah yang ditujukan kepada mereka dari orang-orang yang Islam, yaitu berupa bacaan Al-Qur'an, sedekah dan doa. Faqala, kemudian orang yang bermimpi itu pun berkata lagi,
Fakultu lahu kalimah falam ini. Falam taltafit anta mangahum. Aku pun bertanya, mengapa engkau tidak ikut mengambil hadiah bersama mereka ahli kuburan yang lain itu? Qala, laki-laki itu menjawab, ana ghaniyun an dzalika. Laki-laki itu menjawab, saya tidak membutuhkan hadiah-hadiah seperti itu. Faqultu bi ayyi syai'in anta ghaniyun. Aku yang bermimpi itu berkata lagi, aku pun bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu? Qala bi khatmatin yaqra'uha wa yuhdiha ilayya kulli yamin walati. Ya bingu az-zalabiyata fisuki al-fulaniyi. Laki-laki itu menjawab, karena aku sudah mendapat hadiah yang lebih besar daripada yang diambil tetangga-tetanggaku itu, yaitu satu kataman bacaan Al-Quran yang setiap hari dihadiahkan oleh anakku kepadaku. Nah, anakku itu profesinya adalah penjual daun-daun di pasar sana. Ini yang mungkin penjual daun gunung gitu, mungkin penjual daun jati, penjual daun pisang. Neng kono ya daun apa, Mbah? Jadi ternyata dia itu punya anak setiap hari membaca Al-Quran 30 juz dengan niat dihadiahkan kepada ayahnya yang sudah mati. Maka ayah yang sudah mati itu enggak butuh lagi mengambili hadiah-hadiah yang telah dikirimkan orang-orang Islam kepada semua ahli kubur. Sementara semua ahli kubur masih membutuhkan itu mengambil hadiah-hadiah. Kalau ada orang Islam membaca Quran, sedekah, berdoa, kemudian secara khusus dikirimkan kepada siapa, mungkin leluhurnya, secara umum kepada semua orang Islam yang sudah meninggal. Nah, ini semua orang Islam yang sudah meninggal itu ngambil itu. Di dalam mimpi itu diperlihatkan seolah-olah bagi orang-orang yang sudah mati, yang sudah dikubur itu keluar dari kuburannya, kemudian berebut mengambil sesuatu di sekitarnya itu. Nah, satu orang tidak ikut-ikutan karena apa? Saya sudah nggak butuh itu. Kok bisa nggak butuh? Anakku laki-laki itu tiap hari sudah memberiku hadiah satu kataman Al-Quran. Anakku laki-laki itu dia penjual. Kok kain ya jalabiyah? Penjual kain, jalabiyah kain jalabiyah. Penjual kain, penjual daun ya ora keren ya, penjual kain di pasar tuh. Falama istaiqatu dhahabtu ila suqi haitsu dzukira. Maka ketika aku bangun, aku pun pergi ke pasar yang disebutkan dalam mimpi itu. Fa idan syabun yabingu azalabiyata wa yuharriku syafataihi. Kemudian di sana ternyata aku lihat ada seorang pemuda yang berjualan kain jalabiyah, yang kedua bibirnya itu bergerak-gerak, maumi. Faqultu bi ayyi syai'in tuharriku syafataika. Aku pun bertanya kepada pemuda itu, apa yang engkau baca dalam komat kamit kedua bibirmu itu? Wala aqra'u al-Qur'ana wa uhdihi ila walidi fi qabrihi. Pemuda itu menjawab, aku membaca Al-Qur'an dan aku hadiahkan balanya kepada ayahku yang sudah dikubur. Wala falabistu muddatan minaz zamani. Dan yang bermimpi itu berkata, aku pun untuk beberapa saat melupakan kejadian itu. Berapa lama, berapa bulan. Sumara itu al-mauta qad kharaju minal kuburi kama taqaddama.
Kemudian beberapa saat kemudian aku kembali bermimpi melihat orang-orang yang sudah mati keluar dari kuburannya sebagaimana yang aku alami dulu. Wa idzan birrajulil ladzi kana la yaltafitu sara yaltafitu. Kemudian kulihat laki-laki yang dulu tidak ikut mengambil sesuatu bersama yang lain. Di dalam mimpiku yang kedua itu aku lihat sekarang ikut mengambil bersama ahli kubur lainnya. Fastaiqatu wa ta'ajjabtu min dzalika. Maka aku pun kemudian terbangun dan aku heran dengan mimpiku itu. Tsumma dhahabtu ila suqi li ata'arrafa khabara waladihi. Kemudian aku pun pergi ke pasar tempat anaknya yang dulu itu untuk mengetahui kabar beritanya si pemuda yang membaca Quran tadi. Bahwa jatuh qad mata. Maka ternyata aku temukan pemuda itu penjual kain yang baca Quran itu sudah meninggal. Itu sudah tidak ngirim bacaan Quran lagi kepada bapaknya. Maka bapaknya anjur butuh ikut mengambil pahala yang dikirim oleh orang-orang Islam lainnya. Nah ini satu kejadian nyata. Nah, mimpi-mimpi seperti ini kan mimpi-mimpi yang hak. Mimpi-mimpi yang nyata-nyatanya karena bisa dikonfirmasi di alam nyata. Nah, mimpi melihat orang-orang kuburan keluar mengambil sesuatu. Ada satu orang yang tidak ngambil. Dan ditanya, kamu gak ikut ikutan ngambil? Itu ngambil apa sih? Oh itu ngambil kiriman pahala dari orang-orang Islam. Kamu gak ikut? Aku gak butuh, udah cukup. Kok bisa begitu? Nah, anakku tiap hari baca Quran satu khataman dan dihadiahkan kepadaku. Anakku itu penjual kain di pasar itu. Dan yang mimpi setelah bangun pergi ke pasar yang disebutkan itu. Ketemu ada seorang pemuda penjual kain jalabiyah yang disebutkan oleh di dalam mimpi itu. Dia tanya, kamu kok umat kami sedang baca apa? Oh saya sedang baca Quran satu khataman satu hari. Ada pahalanya saya kirimkan ke ayah saya yang sudah mati di kuburan sana. Nah, kan cocok itu. Kemudian setelah sekian lama melupakan berita itu, ngimpi lagi orang itu. Sama mimpinya cuma laki-laki yang dulu tidak ikut mengambil sesuatu itu ternyata sekarang ikut mengambil. Berarti ikut mengambil pahala yang dikirimkan orang-orang Islam untuk orang-orang Islam yang sudah meninggal. Nah, yang mimpi kan setelah terbangun itu heran. Nah, dulu di mimpi pertama orang itu enggak ikut mengambil pahala yang dikirimkan orang-orang Islam, kok sekarang ikut mengambil, berarti butuh itu. Kemudian laki-laki itu memutuskan untuk pergi ke pasar mencari tahu kabar beritanya anaknya orang yang di dalam mimpi itu. Nah, anaknya sudah mati ya, sudah nggak bisa kirim bacaan Quran satu khotaman. Kira-kira berarti orang mati itu kan butuh dikirimi pahala terus. Udah. Kira-kira begitu. Ini ada sudah dikirimi satu khataman Quran, hadiah dari orang Islam lain udah butuh. Anaknya sudah menghatamkan Quran untuknya tiap hari. Sudah banyak hadiahnya berarti. Setelah anaknya tidak membacakan, ikut mengambil pahala yang dikirimkan orang-orang Islam yang masih hidup. Berarti kan kurang pahalanya. Dulu zaman Samo cilik ya, pernah ngimpi ya, ada saudaraku yang dosen UGM itu loh, ekonom itu loh, dokter itu loh, dokter masih muda itu. Namanya Mas Nur Indriantoro. Mati, masa hidupnya kan dekat dengan aku. Bagi ngimpi. Dalam mimpi itu dia itu mendatangi aku. Pas dalam mimpi itu perasaanku pas ngaji begini. Tak suruh masuk nggak mau. Tapi dalam mimpi itu aku tahu bahwa dia sudah mati. Sadar loh.
Ada apa Mas? Apa nek cara Jawa iki keraya-raya apa? Bahasa Indonesia ini keraya-raya apa? Keraya-raya. Kok menyempatkan keluar dari alam kubur mengunjungiku di dalam mimpiku ini. Nek ngimpi iki sadar nek iki ngimpi. Oh, anu ya Dek, saya minta tolong apa? Itu kan dulu Dek Samo itu kan saya kasih hadiah kaset Jus Ngama rekaman Asudes yang dipakai untuk ngapal ke Dek Samo itu. Kok tolong disuruh sering muter lagi untuk apa didengarkan dan untuk lebih meningkatkan hafalannya. Kenapa? Itu pahalanya sampai kepada gue. Memang waktu hidup itu Samo itu orang itu haji, aku sama istri sama Samo masih cilik. Tilek mengunjungi terus dikasih kaset itu hadiah. Yang kemarin istrinya kemarin datang ke sini. Aku defisit apa istilah ekonomi iki? Nganggo istilah ekonomi ta ono iki? Apa iki nek anu ya cadangan devisa pahalaku mengalami defisit ya Dek. Karena dia ekonom tuh waktu di dunia. Oh no ya Mas. Yes, engko nek aku tangi tak kone Samo. Adalah. Tuh, makanya kalau kita punya leluhur, kan sudah saya sampaikan sejak dulu. Apa saja ibadah kita, semua ibadah kita yang oleh Allah itu pahalanya diizinkan untuk kita hadiahkan kepada siapa saja. Kita niatkan kita hadiahkan semuanya. Pada siapa? Ya tentu saja kepada Rasulullah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Meskipun Rasulullah sama sekali tidak membutuhkan kiriman hadiah kita. Nah, seperti seorang maharaja atau nek zaman saiki presiden yang kaya raya memberi kesempatan rakyatnya yang melarat untuk menghadap dan menghaturkan hadiah. Mungkin cuma menghaturkan hadiah sayur mayur yang harganya kalau dibeli 20.000 aja turah susuk. Maharaja ambil kesempatan itu, kemudian rakyatnya itu menghaturkan hadiah itu berupa sayuran kubis, kacang panjang dan opo sak tenggok. Sang Maharaja mengucapkan terima kasih. Sebenarnya sang Maharaja kan tidak butuh itu. Kemudian sang Maharaja membalas memberi hadiah uang 1 triliun pada orang yang memberi hadiah itu. Begitu juga kalau kita menghadiahkan pahala ibadah kita kepada Rasulullah, kira-kira kayak seperti itu. Jadi jangan merasa, wah berarti Rasulullah ini aku punya utang budi kepadaku, tiap hari tak kirim hadiah. Nah, sama aja dengan si rakyat jelata itu bilang, berarti Tuan Maharaja punya utang budi kepadaku loh, udah tak kirimi sayur, alah sayur 20.000, udah dikasih hadiah 1 triliun kok. Nah, kita yang punya utang kepada Rasulullah, kepada pengikut-pengikut Rasulullah, keluarga Rasulullah, pengikut Rasulullah, saudara-saudara Rasulullah, yaitu para nabi dan rasul semuanya. Kemudian guru-guru kita, orang tua kita, meskipun orang tua kita masih hidup, anak istri kita, suami kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik yang mati maupun yang hidup, semua orang Islam. Nah, kalau kita ngirim pahala itu kan pahalanya itu kembali ke kita berlipat-lipat jumlahnya. Terutama kalau kita niatkan, kita hadiahkan kepada Rasulullah, ibadah kita itu yang boleh dikirimkan pahalanya oleh Allah itu kita hadiahkan kepada Rasulullah. Nah, ibadah kita diterima oleh Allah. Bukan karena bagusnya ibadah kita, tapi karena menggunakan nama Rasulullah itu. Ya, karena kecintaan Allah kepada Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, kita ikut dicintai Allah. Itulah carane ngono kuwi.
Nah, kalau kita baca bersama-sama ya kita ucapkan hadiatan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hadiahkan sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa siapa dan seterusnya. Nah, kalau sudah otomatis tidak harus diucapkan begitu nggak apa-apa. Jadi kalau kita ibadah ya semuanya kita hadiahkan. Caranya melipat gandakan pahala itu begitu. Caranya bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah itu begitu. Ibadah sendiri, pahalanya dipek dewe. Satu ibadahmu itu 99,99% itu cacat. Sehingga 99,999% itu ditolak oleh Allah. Ya. Tapi misalnya sholat jamaah, kalau sholat jamaah 5 waktu itu pasti diterima oleh Allah. Iya, pasti diterima. Pahalanya utuh. Habis itu kamu hancurkan juga. Mungkin dengan membicarakan keburukan orang, mungkin hancurlah kita. Mungkin dengan sombong, mungkin apa, hancurlah kita. Tapi kalau itu kamu hadiahkan kepada Rasulullah, ya berkali-kali kita hancurkan sendiri pahala kita, itu ya oleh Allah tetap aja tidak dihancurkan. Karena kedudukan yang tinggi Rasulullah di hadapan Allah. Adalah. Berarti nek ngono dihancurkan bola bali, ya kowe nek tegal Rasulullah ora apa-apa. Nek cara guru saya ini, kalau kamu menghancurkan pahalamu sendiri ya kamu bikin sedih Rasulullah. Nek ora hancur dengan niat seperti ini insya Allah dengan logika agama seperti ini ya sama sekali tetap utuh. Cuma masalahnya sok kamu tega sama Rasulullah, bikin Rasulullah enggak senang, enggak bahagia, bikin sedih, ya dah? Dan masalahnya kan ketika upaya menghancurkan pahala itu kan kamu dapat pahalamu mungkin tidak hancur karena sudah dihadiahkan, sudah dititipkan Rasulullah. Tapi kan kamu dapat dosa. Nah, gitu. Ini gue antisipasi oglengnya cak pinter mencari celah. Lo mau oglengnya dari menteri, korupsi pirang-pirang, tak kira KPK kira isonya kalau ogleng. Iso wale omong. Ngomong Gusti Allah, kleng kowe nyemplung neraka. Ngaten lho Gusti Allah. Iso kok ndalih ngene. Ya Abu Nawas ya to. Kimi gojek lho, aja serius. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah lagi ya. Wes aku agak ya ora agak apa-apa. Ngajine di malam ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.